Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan kuliahan kebudayaan sosial. Kita akan melanjutkan kuliahan tentang kanvas model bisnis ya, bagi sebuah lembaga atau kegiatan kebudayaan sosial. Nah, ya, kemudian lalu kita sudah berobservasi ya di sebuah institusi atau lembaga atau kegiatan kebudayaan sosial, dan hasilnya sudah kita tuangkan dalam sebuah kanvas model bisnis ya. Kita baca ya, ya semati ya. Dan langkah selanjutnya kita akan coba ya, melakukan sebuah inovasi bagi kebudayaan sosial yang kemarin kita observasi ya. Kira-kira di manakah kita bisa melakukan sebuah inovasi? Inovasi kontes kanvas model bisnis sebuah lembaga atau kegiatan kewirausahaan sosial. Apa bentuk inovasi yang dapat kita lakukan ya untuk menyelesaikan masalah yang ada pada sebuah lembaga tadi yang sudah kita observasi. Apa masalah yang kita temukannya? Dan nanti inovasi apa yang bisa kita lakukan, bisa kita rencanakan ya, bisa kita rancang untuk uh, solusi ya mengatasi masalah tersebut. Nah, apa masalah yang kita temukan? Nah, ya sebelum kita masuk ke masalah yang uh, dialami oleh perusahaan sosial yang kemarin kita observasi, kita ini, segarkan dulu pemahaman kita ya tentang masalah ya. Nah, sekira sudah banyak cukup boleh ya. Nah, apa itu masalah ya? Ya, jadi masalah itu adalah suatu uh, apa permasalahan yang terjadi jika ada gap, ya, ada kesenjangan. Suatu masalah itu bisa kita telusuri jika terjadi kesenjangan atau gap antara sesuatu yang nyata, kenyataan, senyatanya ya, atau dalam bahasa sosiologi dengan disebut dengan kasait, dengan apa yang seharusnya, atau apa yang diharapkan, dalam bahasa sosiologi disebut dengan kasolet. Inilah gambaran umum tentang suatu masalah ya. Jadi apabila terjadi kesenjangan antara yang senyatanya dan yang seharusnya ya, antara kenyataan dan harapan, nah, itu terjadi gap ya, kesenjangan, berarti di situ ada masalah. Nah, coba nanti ini pemahaman kita ini kita terapkan ya dalam hasil observasi kita pada lalu. Ya, nah, kapan masalah itu terjadi? Kapan terjadi masalah ya? Ya, ini bisa menjadi acuan kita juga ya secara teknis. Nah, masalah itu ada terjadi. Itu bila ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan. Jadi kita kemarin kan sudah melakukan observasi ya, dan kita mendapat banyak informasi ya. Nah, adakah kita menemukan kesenjangan di sana ya dari informasi-informasi yang kita peroleh dari lapangan, hasil observasi, hasil wawancara ya, itu apa kesenjangan yang bisa kita tangkap ya, kesenjangan yang muncul dari informasi dan ya yang kita peroleh kemarin, itu nanti kita analisis ya. Dan juga dari hasil-hasil yang bertentangan, jadi dari data-data yang kita peroleh kemarin ya, itu ada kesenjangan, gap ya antara yang seharusnya begini atau kok kenyataannya begini. Jadi ada sesuatu yang bertentangan ya antara harapan dengan kenyataan. Harapannya kebersamaan soal itu begini, tapi ternyata nyatanya kok begitu. Wah, ini berarti ada kesenjangan. Bisa juga masalah itu terjadi apabila ada suatu kenyataan yang kita ingin menjelaskannya. Suatu kenyataan yang belum diketahui barangkali, belum terungkap, dan
kita ingin menjelaskannya melalui ya apa, sebuah proses ya. Barangkali kita kemarin sudah melakukan wawancara observasi dengan pengelola perusahaan sosial. Kemudian dari hasil tersebut kita menangkap bahwa ini misalnya tujuan-tujuan sosial yang diciptakan oleh lembaga itu ternyata ya uh, masih jauh dari harapan saya, belum optimal untuk tercapai tujuan-tujuan sosial itu. Kita ingin menjelaskannya mengapa kok tujuan-tujuan sosial itu belum optimal tercapai. Jadi ada sebuah pada diperlukan sebuah penjelasan ya dari kenyataan yang kita peroleh informasinya. Nah, itu juga menjadi suatu masalah ya. Kemudian di manakah sumber masalahnya? Ya, di mana kita bisa menemukan ya sumber masalahnya? Nah, itu sumber masalah bisa kita temukan dari pengamatan. Jadi kita kemarin sudah mengamati ya, melakukan observasi ya, bahkan untuk wawancara juga ya, kembali informasi dari pengelola dari Roman. Dari hasil itu kita bisa menemukan sumber masalahnya. Apa sumber masalahnya? Dari informasi berdasarkan pengamatan dan juga dari wawancara yang kita peroleh ya. Dan juga dari pengalaman. Nah, barangkali kita sudah pernah uh, apa ya berinteraksi dengan sebuah lembaga perusahaan sosial dan kita memperoleh pengalaman di sana ya. Dari kita mengamati, dari kita bertanya, barangkali kita sudah memperoleh pengalaman dari sana atau bahkan kita sendiri sudah punya pengalaman mengelola sebuah perusahaan sosial. Itu juga bisa menjadi sumber ya kita melacak masalah yang dihadapi oleh perusahaan sosial kemarin yang kita amati ya, pengalaman kita sendiri. Terus juga dari pusakaan, jadi dari membaca referensi buku-buku atau artikel-artikel jurnal ya, itu ternyata dari hasil informasi yang kita peroleh dari lapangan itu kalau kita cross check dengan sumber-sumber pusaka, wah ini kok belum sesuai dengan apa yang diidealkan ya secara teoritis atau secara konsep ya di dalam sumber dalam perpustakaan ya. Ya biasanya kan sesuatu yang dari sumber pusaka ini sesuatu yang diidealkan ya. Baik teori-teori, konsep-konsep itu adalah sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diidealkan. Nah, ternyata ketika kita terapkan ke dalam hasil amatan kita kemarin, wah ini kok banyak yang belum sesuai ini, banyak yang belum relevan dengan konsep-konsep atau dengan teori-teori ya. Wah sehingga disitulah kita bisa menemukan masalah ya, sumber masalah. Nah, bisa juga kita menemukan sumber masalah ya dari narasumber ya. Ada yang kita wawancara, kalau kemarin dengan pengelola barangkali langsung dapat informasi dan kita mendapatkan sumber masalahnya. Dan juga bisa dari pakar ya, ahli ya. Nah, setelah melakukan pengamatan atau menganalisis data yang dari yang kita peroleh ya, itu ternyata pendapat ahli tentang perusahaan sosial itu yang kita amati itu ada masalah di sana. Dengan keahliannya itu bisa ya menangkap, menelusuri sumber masalahnya. Nah ini mungkin bisa kita mendatangkan ahli ya, atau kita langsung meminta pendapat ahli ya dari data yang kita peroleh kemarin ya. Atau paling tidak orang yang sudah berpengalaman ya dalam mengelola sebuah perusahaan sosial. Kita bisa bertanya ya. Atau teman sejawat sama tim kita ya, diskusi di kalangan sama tim kita, terus kita menyimpulkan ya, analisis menyimpulkan oh sumber masalahnya di sini. Berarti kita menemukan sumber masalah dengan teman sejawat ya. Nah ini ya, contoh bagaimana sebuah masalah itu bisa ditemukan ya. Misalnya di sebuah perusahaan sosial yang kita kemarin observasi ya. Ini, ada masalah pada pendapatan bisnis sosialnya. Revenue streamnya itu ada masalah di situ. Misalnya
seharusnya pendapatan bisnis sosial itu lebih besar daripada cost structure. Harusnya begitu. Ya, soalnya begitu ya. Mestinya kan gitu ya, yang diharapkan ya. Ya untung, ya untung ya. Revenue streamnya itu lebih besar daripada cost structure-nya ya. Dalam kanvas itu kemarin ada ini ya, ada dua komponen ini ya. Tapi kenyataannya bagaimana? Nah, nyatanya ternyata dasarnya ternyata ya revenue streamnya itu lebih kecil dari cost structure-nya. Juga bisa disebut rugi ya. Tidak ada untung ya. Atau kalaupun untung masih kecil misalnya. Sehingga dengan begitu bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha dari urusan sosial itu ya. Atau bisa terhenti ya. Inilah jadi masalah ya, karena seharusnya pendapatannya lebih tinggi, tapi ini justru lebih kecil misalnya. Revenue streamnya seharusnya lebih besar, tapi ini ternyata lebih kecil. Berarti ada masalah gitu. Nah, inilah ya. Contoh misalnya ya, kita menemukan masalahnya pada pendapatan bisnis sosial itu yang lebih kecil dari cost structure-nya. Nah, nah terus ini lebih teknis lagi bagaimana kita mencari solusi dari sebuah masalah. Nah, ini ada satu cara yang sering disebut dengan analisis pohon masalah. Mencari solusi sebuah masalah dengan mencari akar masalahnya. Jadi masalah itu diibaratkan seperti pohon lah ya. Pohon kan punya akar. Jadi kita mencari masalah itu sampai ke akarnya ya. Sampai ke masalah yang paling dasar. Punya akarnya ya. Nah, misalnya tadi ya, masalah yang kita temukan di dalam tulisan sosial yang kita amati kemarin adalah masalah pendapatan bisnis sosial yang rendah. Revenue streamnya yang rendah dibanding cost structure-nya. Nah, ini masalahnya di sini misalnya. Nah, terus masalah ini bisa kita cari akarnya, penyebabnya apa ya? Jangan kita bertanya mengapa. Mengapa pendapatan bisnis sosialnya rendah? Wah, ini bisa kita temukan berbagai penyebab ya. Jawabnya mengapa? Bisa. Ada beberapa ya, ini 1,2 misalnya ya. Oh, ternyata setelah kita telusuri, kita wawancara, kita observasi itu rantai pemasarannya panjang. Jadi, dari apa pihak produsen sampai ke konsumen itu bisa ada beberapa rantai pemasaran sehingga itu menjadi kan ya biaya pemasarannya tinggi ya. Dan itu berdampak pada akhirnya berdampak pada keuntungan yang diperoleh. Nah, mengapa ini kok rantai pemasarannya bisa panjang? Oh, ternyata cara pemasarannya sekarang saat ini masih cara yang ya profesional gitu ya, yang memang banyak dari tangan ke tangan ya, nah, sehingga rantainya menjadi panjang. Nah, mengapa kok ini rantai masih menggunakan pemasaran yang konvensional ya? Oh ya, karena sementara ini belum menggunakan teknologi gitu, yang bisa memutus rantai pemasaran menjadi lebih pendek ya, dan itu bisa berpengaruh juga terhadap uh, keuntungan ya. Jadi ini bisa jadi akar masalahnya adalah karena masalah itu belum menggunakan teknologi, belum memanfaatkan teknologi ya. Jika nanti solusinya bisa, wah nanti bagaimana memasarkan produk ini melalui teknologi. Sehingga rantai pasarnya bisa lebih pendek ya. Dari produsen bisa langsung ke konsumen ya, tanpa perantara lagi. Ini contoh ya. Terus juga karena faktor produknya ini. Jadi penyebab masalah kedua karena faktor produk. Wah ini ternyata produk dari Kurisal Sosial itu sekarang kurang bisa bersaing dibanding dengan produk-produk lain ya. Kurang bisa bersaing. Bahkan kalah bersaing. Nah ini mengapa? Oh ternyata kalau dibanding-bandingkan dengan produk lain ini kualitasnya ya lebih rendah gitu ya. Lebih rendah dibanding produk yang lain. Jika minat pembeli, minat ya, jadi berkurang ya. Nah ini mengapa juga ya? Mengapa kualitas produk rendah? Oh ternyata selama ini belum ada upaya untuk meningkatkan kualitas produk. Sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun kan produknya hanya begitu saja ya. Tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas produk ya, sehingga tertinggal secara kualitas dari produk-produk lain yang sudah banyak tersedia di pasarnya.
Ya, bisa jadi ini akar masalahnya adalah karena selama ini belum ada upaya untuk melakukan peningkatan kualitas produk. Ya, sehingga bisa menjadi solusi ya. Solusinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas produk. Nah itu contoh ya, contoh bagaimana kita mencari solusi terhadap suatu masalah dengan mencari akar masalahnya, dengan analisis pohon masalah. Nah coba nah, setelah kita coba bisa pilih ya nanti ya dari hasil data kemarin yang kita peroleh dari observasi itu dari wawancara. Nah, nanti coba kita cari begini ya akar masalahnya apa sih, lalu kemudian solusinya apa yang bisa kita tawarkan ya untuk ya melakukan inovasi ya terhadap perusahaan sosial itu. Nah nanti mungkin bisa kita temukan ya tidak hanya dua, satu atau dua, bahkan beberapa masalah ini ya. Nanti kalau ditemukan beberapa masalah, bagaimana solusinya ya? Apakah beberapa masalah itu bisa kita selesaikan dengan satu inovasi misalnya, atau dengan beberapa inovasi ya? Nah, itu nanti tergantung masalahnya ya. Nah, bisa jadi kita akan menemukan, ya, misalnya ini dua masalah saja ya. Nah, dua masalah ini bisa kita selesaikan dengan satu masalah misalnya, itu lebih bagus ya. Tapi kalau tidak ya bisa kita pilih salah satu saja. Atau dua-duanya kita carikan solusinya ya. Bagus begitu ya. Semua masalah yang kita temukan dengan berbagai pihaknya kita carikan solusinya ya. Kalau ada kita temukan tiga akar masalah ya kita tawarkan, kita rancang ya tiga penyelesaian solusi. Nah ini coba kita coba kita masukkan ini ya. Setelah kita temukan akar-akar masalahnya, masalahnya apa? Itu tadi masalah kita contohkan produk yang rendah atau kalah bersaing ya. Masalahnya ini penyebabnya adalah kualitas produk yang rendah. Terus ini adalah masalah kategori kualitas produk ya kategorinya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah misalnya dengan peningkatan kualitas produk. Dengan apa misalnya? Dengan cara bagaimana ya? Nah ini nah, sini inovasinya di sini ya. Inovasi untuk pengembang atau kanvas model bisnis dari perusahaan sosial yang kemarin kita observasi ya. Terus setelah kita merumuskan inovasi ini, kira-kira kelebihannya di mana inovasi dan kekurangannya di mana? Ya, kita analisis ya, kelebihan dan kekurangannya ya. Dan kemudian bagaimana mitigasinya? Jadi bagaimana agar kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi pada solusi yang kita rancang ini bisa diminimalisasi. Ya, kelemahan-kelemahannya itu bisa ditekan, bisa dikurangi lah ya. Kemudian bagaimana caranya ya, dengan mitigasinya ya, jika kelemahan-kelemahan itu bisa kita atasi sehingga tidak terlalu menghambat ya inovasi kita itu. Nah, coba nanti kita isi dia dalam solusi ini. Nah, mungkin bisa kita bisa menemukan beberapa masalah ya. Seperti tadi misalnya satu dua masalah ya. Dan dari data yang kemarin kita peroleh itu bisa beberapa masalah ya. Kita masukkan di sini ya. Terus setelah kita temukan masalahnya dan solusinya, kemudian kita masukkan nah, ke model kanvas ini yang kemarin kita sudah rancang. Nah, di mana masalah yang kita temukan? Kita masukkan di sini ya. Dan juga nanti bagaimana pengembangannya ya. Jadi misalnya tadi kalau masalahnya adalah pada apa ya, ini ya pendapatan yang rendah ini ya, ada pendapatan revenue streamnya itu rendah ya dibanding cost structure-nya di sini misalnya ya. Nah, apa yang inovasi apa yang akan kita lakukan? Nah, kita rancang ya. Dengan nanti di sini pendapatannya lebih besar ya. Misalnya kalau tadi sebelumnya itu pendapatan revenue streamnya satu tahun itu mungkin 3 juta ya. Nah, bagaimana kita merancang agar satu tahun 5 juta ya. Karena mungkin sebelumnya cost travelnya satu tahun 4 juta ya. Tadinya 3 juta. Nah, kemudian kita tingkatkan bagaimana ini revenue stream-nya lebih meningkat ya. Sehingga lebih besar dari cost structure-nya. Nah, gimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan? Jadi faktor apa aja ini misalnya di sini ya. Ini kita masukkan di sini misalnya. Wah,
kegiatannya ya, kegiatan memproduksi itu yang perlu kita tingkatkan sehingga kualitas produknya lebih meningkat, atau segmen pasarnya kita perluas misalnya ya, atau apanya ya nanti hasil diskusi kelompok ya bisa dimasukkan ke sini, sehingga nanti dari kanvas model bisnis yang kemarin kita hasilkan bisa ada upaya inovasi ya, yang kita lakukan terhadap kanvas model bisnis sosial yang sudah kita hasilkan dari hasil data kemarin yang betul-betul dari lapangan ya. Ya, begitu kira-kira para usaha. Jadi tugas kita berikutnya adalah uh, merancang inovasi ya dari kanvas model bisnis perusahaan sosial apa yang kemarin kita amati ya. Nah, nanti di sini nama bisnis sosialnya apa. Nah, terus kita rancang kembali ya kanvas model bisnis sosial yang di situ ada inovasi dari kita. Ya, sudah berbeda dengan yang kanvas model bisnis yang kemarin ya, yang betul dari data lapangan. Tapi ini adalah kita semacam membuat lukisan kembali ya, agar kanvas model bisnis sosial yang kita sosialisasi kemarin itu nanti ada pengembangan ya, ada peningkatan ya, dengan inovasi-inovasi yang kita rancang. Ya, begitu kira-kira. Terima kasih, Pramza ya. Ada kurangan dan salahnya, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.